Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah. Tanpa pikir panjang, langsung saja kita mulai ceritanya. Pada tahun keempat kenabian, di tengah gelapnya penindasan Quraisy terhadap umat Islam, lahirlah seorang bayi perempuan dari rumah yang dipenuhi cahaya keimanan. Ia adalah Aisyah binti Abu Bakar Asy-Shiddiq, anak dari sahabat paling setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah mereka bukan rumah kebesaran, tetapi rumah yang dipenuhi keyakinan akan kebenaran risalah langit. Aisyah tumbuh dalam dekapan ilmu dan iman. Ayahnya, Abu Bakar, adalah orang pertama yang membenarkan kenabian Muhammad. Sejak kecil, Aisyah telah terbiasa mendengar lantunan ayat-ayat wahyu, melihat ayahnya berkorban untuk Islam, dan menyaksikan perjuangan Rasulullah dengan mata kepolosan anak-anak. Pada usia 6 tahun, Rasulullah melamar Aisyah atas petunjuk wahyu. Namun, pernikahan itu baru direalisasikan saat Aisyah berusia 9 tahun. Walau usianya masih muda, Allah telah mempersiapkan Aisyah untuk menjadi bagian penting dari sejarah umat ini. Ia bukan sekadar istri seorang nabi, tapi juga saksi hidup perjalanan risalah, tempat turunnya wahyu, dan mu'alimah pengajar bagi generasi sesudahnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Aisyah bercerita, Rasulullah melihatku dalam mimpinya selama 3 malam. Malaikat datang membawaku dalam selembar kain sutera dan berkata, "Ini adalah istrimu." Rasulullah bersabda, "Jika ini memang dari Allah, maka pasti dia akan melaksanakannya." Aisyah adalah satu-satunya perempuan yang dinikahi Rasulullah dalam keadaan masih perawan. Ia bukan hanya pendamping, tapi juga teman diskusi, murid dan guru dalam satu waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintainya dengan cinta yang tak disembunyikan. Ketika ditanya siapa yang paling dicintainya, beliau menjawab tanpa ragu, Aisyah. Dan saat ditanya siapa laki-laki yang paling dicintainya, beliau berkata, ayahnya. Di saat wahyu turun kepada Nabi, Aisyah menjadi satu-satunya istri yang berada dalam satu pelukan yang penuh keberkahan. Bahkan Jibril membawa wahyu saat Nabi berada di tempat tidur bersama. Aisyah sebuah kehormatan yang tidak dimiliki siapapun selain dirinya. Meski hidup dalam keterbatasan, Aisyah tak pernah memilih dunia. Ketika Rasulullah menawarkan kepada istri-istrinya untuk memilih antara kemewahan dunia atau tetap bersamanya dalam kesederhanaan, Aisyah menjadi yang pertama menyatakan keteguhan, "Aku memilih Allah dan Rasul-Nya." Cinta mereka bukan hanya bersemi dalam dunia, tapi juga abadi dalam sejarah. Pada hari-hari terakhir Rasulullah, sakitnya semakin berat. Dan di hari itu, beliau meminta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah. Di sana, di pangkuan Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan napas terakhirnya dengan kepala bersandar di dada wanita yang paling ia cintai. Setelah kepergian Rasulullah, Aisyah tidak hanya menjadi penjaga kenangan, tetapi juga pemelihara ilmu. Lebih dari 2000 hadis diriwayatkan darinya. Aisyah adalah perempuan yang cerdas, fasih, kuat ingatan, dan tajam akalnya. Ia menjadi tempat bertanya para sahabat dan tabi'in tentang agama, fikih, hingga rahasia rumah tangga Rasulullah. Wafatnya Aisyah di bulan Ramadan tahun 58 Hijriah pada usia 67 tahun, menyisakan duka dalam hati umat Islam. Ia dimakamkan di Baqi di Madinah, tempat peristirahatan para sahabat mulia. Namanya terus disebut dalam majelis ilmu. Jejaknya tetap hidup dalam lembar-lembar hadis. Dan cintanya menjadi pelajaran bahwa menjadi wanita mulia bukan karena usia, harta, atau gelar, tetapi karena iman, ilmu, dan cinta kepada Rasulullah yang suci.